Waalaikumsalam. Nah, baik, Ibu ulangi lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan anak Ibu rapikan tempat duduknya ya. Ya Bu. Nah, baik, di sini silakan kita kelas bikin doanya. Ya Bu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, baik, Ibu ambil absen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Nadila Puspita, Hadir Bu. Dina Ulandari, Novita Sari. Hadir Bu. Nah, baik, udah kan ada semuanya nak ya? Ya Bu. Alhamdulillah. Nah, baik, sebelum Ibu masuk materi, Ibu ingin bertanya bagaimana kabar anak Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali anak Ibu ya. Ya Bagus. Bu. Nah, baik, sebelum masuk materi, Ibu ingin bertanya, apakah masih ada anak-anak Ibu yang ingat materi minggu lalu apa? Tentang Ya Nadila? tentang dakwah Nabi Bu. Ya, dakwah Nabi periode Madinah. ya benar sekali. Nah, jadi minggu lalu kita telah membahas tentang dakwah Nabi periode Madinah. Apakah anak-anak Ibu sudah paham materi minggu lalu? Insya Allah sudah Bu. Alhamdulillah. Jadi kita masuk saja materi untuk minggu sekarang ya, untuk hari ini. Yakni kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Di sini tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu terdapat 2 poin, yang mana jadi tujuan pembelajaran kita ada 2. Yang pertama, anak-anak Ibu semua bisa memahami tentang pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, anak-anak Ibu bisa memahami tentang biografi dari Khulafaur Rasyidin. Ya Bu. Nah, jadi di sini kita masuk kepada pengertian. Nah, anak Ibu, di sini pengertian dari Khulafaur Rasyidin ini Khulafaur Rasyidin ini terbagi menjadi 2 kata, yaitu ada khulafa dan ar-rasyidin. Nah, anak-anak Ibu ada yang tahu apa itu arti dari khulafa dan ar-rasyidin? Saya Bu. Ya, Novita? Khalifa artinya pengganti Bu. Ya, benar sekali, pengganti. Sedangkan ar-rasyidin ada yang tahu anak Ibu? Saya Bu. Ya, Nadila? Orang yang ditunjuk Bu. Orang yang ditunjuk, iya benar sekali ya. Jadi Ibu jelaskan lagi bahwasanya khulafa ini berasal dari kata khalifah, artinya pengganti. Sedangkan ar-rasyidin yaitu ar-rasyid, artinya adalah orang yang ditunjuk. Nah, jadi apabila digabungkan khulafa dan ar-rasyidin menjadi kata khulafaur rasyidin, artinya adalah pemimpin atau pengganti yang telah mendapatkan petunjuk. Ya Bu. Sampai sini paham anak Ibu? Insyaallah paham Bu. Alhamdulillah. Langsung saja kita masuk kepada biografi. Ya Bu. Di sini ada berapa anak Ibu? Khulafaur Rasyidin ada berapa? Saya Bu. Ya. Ada berapa Nadila? Ada 4 Bu. Ada 4. Benar sekali ada 4. Nah, apa saja? Yang pertama siapa? Saya Bu. Ya, Novita. Silakan Nak. Ali bin Abi Thalib. Tidak ya. Jadi yang pertama adalah Abu Bakar Asyidin. Iya Bu. Jadi Abu Bakar bukannya Abu Thalib itu masuk Abu Khalifah Bu? Iya, namun yang pertama urutannya adalah Abu Bakar Asyidin. Ya Bu. Yang kedua yaitu Saya Bu.
Iya Novita. Umar bin Khattab. Umar, ya benar sekali. Yang ketiga, Ibu. ya. Silakan, Nabila. Ali bin Abi Thalib Bu. Yang ketiga Nabila itu Pak ingat lagi. Utsman Bu. Ya, benar sekali ya. Utsman. Keempat baru Ali ya Bu. Iya benar sekali Bu. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari tentang biografi dari para khulafaur rasyidin. Nah, jadi anak ibu, yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, nama lengkap dari Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Nah, beliau lahir pada 572 Masehi, yang mana beliau lahir setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad menunjuk Abu Bakar As-Siddiq ini untuk menggantikan beliau memimpin umat Islam. Nah, jadi Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan orang yang sangat dipercaya oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Abu Bakar mendapatkan gelar, ada yang tahu? Ada yang tahu apakah sudah baca tadi malam anak-anak ibu? Iya apa Nabila, coba ulangin? As-Siddiq Bu. Iya benar, gelarnya yaitu As-Siddiq. Artinya adalah Benar Bu. benar, ya benar sekali. Nah jadi anak ibu, Abu Bakar ini memerintah selama 2 tahun ya. Ya Bu. Baik, kita langsung masuk kepada Umar bin Khattab. Ya Bu. Nah, di sini Umar bin Khattab nama lengkapnya ialah Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Nah, Umar ini pada zaman beliau tersebut merupakan orang yang memiliki fisik yang kuat, yang keras, yang memiliki sikap yang keras di kalangan umatnya itu, sehingga Umar ini disebut sebagai singa padang pasir, yang mana singa kan menakutkan ya. Ya Bu. Nah, Berarti dia digelar singa seperti itu Bu. bukan, maksudnya karena ia mempunyai sikap yang keras, yang berani, maka dia itu diidentikan dengan singa, maka julukannya adalah singa padang pasir. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Nah, anak-anak ibu, Utsman bin Affan ini memiliki nama lengkap Utsman bin Affan bin Abdul Manaf bin Quraisy. Nah, Utsman ini merupakan orang yang sangat kaya pada saat itu, dan ia merupakan orang yang sangat dermawan. Ia membagikan hartanya untuk membela Islam. Utsman ini masuk Islam karena ataupun diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena pada saat itu Utsman dan Abu Bakar ini adalah teman Abu Bakar ini merupakan teman dari Utsman bin Affan saat ia berdagang. Ya, maka dari itu Utsman masuk Islam yang diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya Bu. Nah, Utsman ini diberikan gelar. Ada yang tahu apa gelar dari Utsman, anak ibu? Ada yang tahu? Utsman. Lupa Bu, nggak tahu Bu. Nah, ya baik, jadi dijelaskan ya. Gelar Utsman bin Affan ini adalah Zunnurain. Itu Bu, ada yang tahu artinya? memiliki 2 cahaya Bu. Ya, benar sekali ya. Ia adalah memiliki 2 cahaya. Nah, mengapa begitu? Ada yang tahu? Karena Bu, Ya, dia menikahi 2 orang putri Nabi. ya benar sekali ya. Jadi karena ia menikahi 2 putri Nabi, yang pertama yaitu Ruqayyah, yang kedua Ummu Kulsum. Nah, sampai sini anak ibu paham? Insya Allah paham Bu. Nah, kita lanjut yaitu yang keempat Ali bin Abi Thalib, yang mana nama lengkap dari Ali bin Abi Thalib ialah
Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib, yang mana Ali ini merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Nah, dan Ali ini juga merupakan menantu dari Nabi Muhammad SAW karena ia menikahi putrinya yaitu Fatimah Az-Zahra. Ya Bu. Ali ini termasuk orang yang pertama masuk Islam di golongan anak-anak karena ia masuk Islam pada usia 10 tahun. 10 tahun ya anak ibu. Ya Bu. Nah, sampai di sini apakah anak ibu semua sudah paham? Insya Allah paham Bu. Tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Di sini ibu yang ingin bertanya pada anak ibu. Nah, soalan yang pertama yaitu siapa yang tahu pengertian dari Khulafaur Rasyidin? Ya Novita, silakan nak. Kalau artinya pengganti, sedangkan Rasyidin artinya orang yang ditunjuk Bu. Jadi Rasyidin itu adalah orang yang ditunjuk untuk menjadi khalifah Bu. Ya benar sekali ya. Ya Bu. Siapa tadi namanya? Novita. Ya Bu. Novita. Baik, benar sekali. Siapa tadi namanya nak? Novita Bu. Oh ya, Novita ya, Novita. Nah, baik. Soal yang kedua, apakah gelar yang diberikan oleh umat pada saat itu untuk Umar bin Khattab? Ada yang tahu anak ibu? Umar, ayo diingat lagi, tadi kita sudah pelajari ya barusan ya. Nggak tahu Bu, cuma Nggak tahu tahu ya? yang Ali Bu. Yang Ali ya namanya. Jadi di sini ibu jelaskan lagi bahwasanya Umar ini dijuluki gelar singa pada pasir. Ya, Ya, dia Bu. memiliki sikap yang keras, yang berani. Nah, jadi karena tadi tidak bisa menjawab, satu soal lagi. Coba siapa yang tahu gelar yang diberikan? Siapa yang tahu gelar yang diberikan oleh Utsman bin Affan? Saya Bu. Iya Nabila, silakan nak. Nuzul Ain. Coba dipanggil lagi. Nuzul Ain. Coba ulang lagi nak. Ayo diulang lagi, pasti bisa. Nuzul Ain Bu. Salah. Nah, jadi benarkan ya. Gelar yang diberikan kepada Utsman bin Affan adalah Zunnur Ain. Zunur Ain Bu. Ya, Zunnur. Bukan Nur ya Bu. Bukan. Ada yang tahu artinya? Tahu Bu. Ya Nabila. Memiliki dua cahaya Iya, karena benar menikahi anak Nabi Muhammad SAW Bu. Ya, menikahi anak dua orang anak dari Nabi Muhammad SAW. Iya Bu. Nah, Nabila ya. Ya Bu. Nadila Bu. Nah, baik. Apakah anak ibu semua di sini paham? Insya Allah paham Bu. Alhamdulillah kalau sudah paham ya. Nah, tadi yang telah menjawab telah ada di catatan ibu untuk ibu tambah nilainya nanti. Ya Bu. Nah, jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang strategi dakwah dari para khulafaur rasyidin ini. Jangan lupa dibaca lagi di rumah, dan ini diulang-ulang juga di rumah ya. Ya, Bu. Karena besok ibu ingin bertanya kembali tentang pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, karena ibu semua sudah paham, ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.